Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 23 November 2024. Happy weekend untuk kita. Hari ini kita akan bersama-sama menimba inspirasi bagi kehidupan kita dari firman Tuhan yang akan kita renungkan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena itu, di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Saya bermenung ya begini. Kelahiran itu kan dalam bahasa Inggris disebut sebagai birth. Dan kematian itu disebut sebagai death. Saya bermenung dan bertanya-tanya kenapa kelahiran dalam bahasa Inggris birth dan kematian dalam bahasa Inggris disebut death. Kok hurufnya ada yang lompat, habis B langsung ke D. Kan mestinya dari B ke C. Kok habis birth lantas langsung death, B, D. Huruf C-nya kemana? Ternyata huruf C-nya tidak ditampilkan. Namun C ini sungguh-sungguh mengawal dan menyertai hidup kita. Dan huruf C itu adalah Christ atau Kristus sendiri. Dari birth, Kristus senantiasa memelihara, menjaga kita sampai dengan kita menuju hidup abadi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ada banyak pertanyaan dan pergumulan seputar kematian. Salah satunya adalah apa yang akan terjadi setelah hidup di dunia ini. Hari ini di dalam firman Tuhan, orang-orang Saduki, yakni para bangsawan yang berasal dari keluarga imam, bertanya kepada Yesus perihal kebangkitan orang mati. Padahal mereka adalah kelompok orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Pertanyaan orang Saduki ini bercampur aduk dengan hidup sekarang.
Maka mereka mengisahkan ada 7 orang suami beristrikan 1 orang perempuan yang sama. Dan mereka bertanya pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang akan menjadi suami dari perempuan ini? Sebab 7 bersaudara ini beristrikan dia, pribadi yang sama, perempuan yang sama. Jawaban Yesus luar biasa. Yesus mengatakan, orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang yang layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah bangkit. Perkawinan diputus dengan kematian. Sementara orang yang sudah mati dan tidak akan mati lagi tidak kawin dan dikawinkan. Artinya apa? Bahwa kehidupan abadi bukan perkara duniawi, bukan perkara yang receh, tetapi sungguh perkara yang ilahi, sungguh-sungguh perkara surgawi, bahwa kita diangkat menjadi seperti malaikat-malaikat Allah. Maka gak ada lagi kawin-mawin di sana. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kematian dalam pandangan gereja Katolik adalah pengalaman iman. Bahwa hidup ini diubah, bukannya dilenyapkan. Kematian bukan game over, bukan selesai, tidak. Dikatakan suatu kediaman abadi tersedia bagi kita yang percaya kepada Kristus. Maka jelas dalam firman tadi disampaikan berulang-ulang, Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Karena di hadapan Allah semua orang hidup. Kita bersyukur, kita mengimani Allah yang hidup, maka kita pun akan selalu hidup bersama dengan Allah yang hidup. Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.